Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Bella Amanda. Saya dari kelas Tadris Biologi 3 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hewan di lingkungan abiotik. Apa itu hewan? Jadi, hewan merupakan organisme motil, yaitu organisme yang dapat bergerak dan dapat berpindah tempat. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Ada air, suhu, cahaya, makanan, dan kelembapan. Interaksi dalam ekosistem. Jadi, interaksi dalam ekosistem dibagi menjadi 3, yaitu aksi, reaksi, dan koaksi. Aksi merupakan interaksi lingkungan dengan organisme yang akan menentukan hidup atau matinya suatu organisme, sedangkan reaksi merupakan hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Contohnya seperti pada ekosistem sawah. Nah, di sawah itu kan terdapat air, tanah, padi, tikus, dan ular. Nah, komponen-komponen yang saya sebutkan tadi kan bersatu membentuk suatu ekosistem. Yang terakhir ada koaksi. Jadi, koaksi merupakan hubungan timbal balik antara organisme dan organisme lain. Contohnya seperti simbiosis mutualisme antara kerbau dan burung jalak. Burung jalak memakan kutu pada badan kerbau, sedangkan kerbau memiliki keuntungan yaitu bebas dari kutu. Aksi reaksi hewan di lingkungan abiotik terdapat medium dan substrat. Medium merupakan melingkupi tubuh makhluk hidup yang mempengaruhi kondisi makhluk hidup tersebut, sedangkan substrat merupakan tempat makhluk hidup itu berpijak. Faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi kehidupan hewan diantaranya ada tanah, air, temperatur, dan cahaya. Nah, kandungan-kandungan di dalam tanah yang dapat mempengaruhi hewan, contohnya itu seperti kandungan air, suhu, dan kelembapan. Karena setiap hewan itu memiliki toleran suhu yang berbeda-beda untuk tempat dia hidup. Lalu ada air. Jadi ketika terjadi penguapan air, maka hal itu dapat menyebabkan kekurangan air pada hewan sehingga dapat menyebabkan hewan itu terkena dehidrasi. Lalu ada temperatur. Jadi setiap hewan itu memiliki batas toleran suhu yang berbeda-beda. Contohnya antara beruang kutub dan beruang madu memang sama-sama sejenis beruang, tetapi beruang kutub ini biasanya hidupnya di daerah yang mempunyai derajat minus, sedangkan beruang madu itu biasa hidupnya di daerah yang tropis. Dan yang terakhir ada cahaya. Jadi cahaya ini berpengaruh terhadap hidup hewan. Contohnya saja seperti kita ambil kasus pada buaya. Biasa buaya kan akan berjemur. Nah, kenapa buaya berjemur? Buaya itu berjemur untuk menghangatkan tubuhnya dan mengubah. Jadi saat buaya berjemur itu, buaya menyerap cahaya dan mengubah energi cahaya itu menjadi energi pada tubuhnya. Kisaran toleransi dan faktor pembatas. Jadi setiap hewan itu memiliki kisaran toleransi yang berbeda terhadap lingkungannya. Contohnya saja seperti beruang madu yang hidupnya biasa di tempat tropis. Ketika beruang madu dibawa ke tempat yang suhunya minus, seperti di habitat beruang kutub, pasti dia akan mengalami hipotermia. Unsur zat organik yang mempengaruhi hewan. Jadi hewan untuk mendapatkan senyawa organik, hewan itu akan melalui proses mencerna organisme lain. Yang organisme lainnya ini saat dicerna itu akan diubah menjadi senyawa sederhana yang digunakan untuk berbagai proses kegiatan hewan. Contohnya ketika hewan mencerna organisme yang dalam organisme itu mengandung karbohidrat atau protein. Nah, karbohidrat itu kan ketika dicerna akan menambah energi. Sedangkan protein ketika dicerna, protein itu akan dipecah menjadi asam amino. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam amino itu berperan dalam proses metabolisme sel.